Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan kepada semuanya. Perkenalkan nama saya Adam Salman Najafi dengan NIM 4182411003. Yang mana pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan audit sistem informasi pada perusahaan yang saya ambil subjek e-commerce-nya itu perusahaan Gojek. Ya, lanjut pada halaman abstrak. Audit sistem informasi pada perusahaan Gojek adalah suatu nilai dalam bentuk keamanan, efektivitas, efisiensi, dan juga kepatuhan sistem transaksi, serta pembayaran digital menggunakan framework COBIT. Yang mana dengan standar COBIT ini, Gojek dapat menerapkan sistem informasi yang jadi aman, datanya semua tersimpan, serta efektivitasnya terjalin, yang mana data perlu korbit ke A ataupun ke B sesuai. Lalu efisiensinya terjalankan, serta kepatuhan sistemnya mutlak. Jadi aman untuk transaksi sistemnya. Jadi nasabah juga percaya terhadap perusahaan Gojek ini. Lanjut ke latar belakang yang ada pada Gojek. Gojek adalah perusahaan berbasis aplikasi yang mengelola data dan juga transaksi besar. Contohnya juga dalam transaksi pemesanan makanan, driver Gojek, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan juga audit yang menjamin keamanan dan juga keandalan sistemnya. Ya. Audit itu sendiri juga untuk mengelola yang mana standar pada keamanan sistem informasi di perusahaan Gojek ini terjamin atau tidak. Lanjut kepada tujuan penelitian, itu mengidentifikasi sistem informasi Gojek, lalu menentukan jenis audit, dan juga menganalisis resiko IT atau TI-nya. Ya. Keempat, memberikan rekomendasi pengendaliannya. Yang mana yang pertama, saya jelaskan mengidentifikasi sistem informasi Gojek, yang mana apa yang diperlukan oleh Gojek, keamanan apa yang sudah secure, dan juga standar apa yang diperlukan oleh perusahaan Gojek yang telah ditetapkan oleh standar nasional maupun internasional. Lalu menentukan jenis audit. Audit apa yang diperlukan terhadap keperluan dari Gojek ini? Misal, keperluan keamanan dengan standar COVID yang memerlukan sistem audit seperti ini. Ya, lalu mengenai resiko IT-nya yang mana apakah ada kebocoran data, kebocoran transaksi, pencurian uang, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi pengendalian yang mana dari pihak audit setelah mengaudit sistem informasi yang ada di Gojek, tentunya merekomendasikan pengendalian dengan sistem COVID maupun dengan pengendalian lainnya dengan keamanan yang menggunakan sistem fiskal ataupun lain sebagainya. Lalu dengan profil perusahaan, Gojek memiliki teknologi yang menyediakan layanan transportasi, e-commerce, serta pembayaran digital, yaitu kerjasama bersama pihak GoPay. Lalu untuk sistem yang diaudit itu sistem transaksi online dan juga sistem pembayarannya, GoPay. Karena apa? Karena sistem pembayaran GoPay telah melakukan transaksi secara digital dan juga nasional, terlingkup terhadap seluruh pembayaran bank dan juga e-wallet. Ya. Ruang lingkupnya itu adalah aplikasi, data pelanggan, infrastruktur IT, keamanan sistem, dan juga tata kelola. Yang mana dari aplikasinya itu sendiri ada UI UX yang diperlukan. Lalu data pelanggan yang apakah sudah secure, bisa bocor, dan lain sebagainya. Ya. Karena sebagai nasabah yang berlangganan dengan e-wallet GoPay, tentunya merasa tidak aman jikalau memakai aplikasi yang tidak aman. Infrastruktur IT-nya perlu terapkan supaya tidak terjadi bugging dan juga lain sebagainya. Keamanan sistem agar tidak bisa dijebol dan juga tata kelola IT supaya infrastrukturnya gampang dikelola oleh pihak admin yang sedang di mana saja dan juga kapan saja. Security audit, operational audit, dan juga compliance audit yang diperlukan oleh si Gojek ini. Security untuk keamanannya, operasional supaya operasionalnya tidak terjadi bugging dan juga error transaction. Dan juga compliance supaya secara keseluruhan Gojek yang berafiliasi terhadap GoPay ini menjadi aman. Lalu untuk analisis resikonya itu adalah kebocoran data, yang mana ketika data kelolanya itu tidak sempurna IT-nya, maka terjadi kebocoran data, yang mana terjadi juga downtime system yang juga menyebabkan serangan cyber ketika terjadi kebocoran data. Karena itu bisa terjadi kesalahan pembayaran dan juga penyalahgunaan akses, yang mana misalkan pihak cyber itu mengambil data nasabah dan juga keuangannya. Menggunakan COVID untuk tata kelola manajemen risiko dan juga pengenalan IT. Framework yang diberikan audit itu menggunakan COVID sebagai standar tata kelola yang diterapkan terhadap GoPay dan juga manajemen risiko untuk meminimalisir hal yang terjadi dan juga pengendalian IT-nya. Rekomendasi yang diberikan tentunya autentifikasi dua faktor supaya orang-orang yang di luar akses yang dimiliki oleh nasabah tidak dapat membukanya. Lalu ada pembatas akses, monitoring logging, backup data dan juga audit berkala. Oke.
Untuk kesimpulannya itu audit membantu meningkatkan keamanan serta keandalan dan juga kepercayaan pengguna terhadap sistem Gojek yang berafiliasi terhadap GoPay. Terima kasih sebelumnya telah menyimak presentasi saya terhadap PPT Audit Sistem Informasi pada perusahaan e-commerce Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.